Untuk menyelesaikan mata kuliah TA ini dengan judul kami yaitu pemanfaatan long range RFID reader untuk sistem lock keluar masuk otomatis. Jadi aplikasi reader ini agar dapat diolah datanya, kita harus membutuhkan aplikasi. Jadi aplikasi ini kami dapatkan dari si penjual reader tersebut. Di aplikasi ini kami kembangkan agar dapat menggunakan MQTT, dan sebelumnya aplikasi ini dalam program CISAP. Jadi program CISAP ini dapat berjalan di dalam Windows. Nah, MQTT ini pertama kita install terlebih dahulu. Untuk menginstal MQTT-nya, kita dapat mendownload Mosquito 169. Kita double klik, setelah itu kita pilih yes, kita pilih next lagi, dan kita install. Baik, habis itu Mosquito-nya telah selesai. Baik, setelah itu kita jalankan Mosquito-nya dengan cara net start Mosquito. Baik, di sini ada access denied itu disebabkan karena kita tidak menggunakan command prompt secara administrator. Jadi kita dapat close, kita klik di sini, kita cmd, baru kita run as administrator. Kita yes, setelah itu kita jalankan lagi yang tadi next start Mosquito, dan kita tunggu. Baik, di sini udah dikatakan Mosquito-nya sudah berjalan. Untuk IP Mosquito-nya yaitu IP untuk portnya yang digunakan yaitu 1883. Jadi setelah Mosquito-nya telah diinstal, kita dapat membuka aplikasinya. Pada aplikasi ini ada dua tipe komunikasi yang dapat digunakan, yaitu COM. COM ini adalah digunakan untuk kabel serial, dan TCP/IP ini digunakan untuk kabelan. Jadi di sini kami menggunakan kabelan, sehingga kita pilih di sini TCP/IP. Dan untuk baud rate-nya kita dapat memilih defaultnya yaitu 57.600, dan untuk portnya kita pilih 6000. Di sini TCP/IP di sini pada menu ini untuk memasukkan port dan IP dari si reader. Jadi reader tersebut memiliki IP, dan IP-nya bisa kita cek menggunakan dari sini. Ini adalah aplikasi juga yang dibuat oleh penjual RFID reader tersebut. Jadi untuk IP-nya itu 192.161. Dalam range itulah IP dari reader tersebut. Nah, bisa kita lihat ada dua IP yang didapat. Di sini kami menggunakan dua reader, dan IP-nya yang kita dapat ada dua, yaitu 192.168.190 dan 192.168.191. Nah, kita kembali ke sini. Nah, untuk IP MQTT-nya karena kita telah menginstal Mosquito tadi di dalam OS ini, kita dapat menggunakan IP dari Windows ini. Kita bisa cek IP Windows-nya, komen IP config, kita cek. Nah, di sini ada IP-nya itu 192.168.43.186. Itulah IP yang digunakan untuk IP MQTT-nya, 192.168.43.186. Untuk topiknya, karena di sini kami menggunakan dua reader, jadi kita bedakan dengan reader A dan reader B. Nah,
Di sini juga karena menggunakan dua reader, maka aplikasi yang dijalankan juga harus dua aplikasi yang berjalan sekaligus. Nah, dan sama seperti yang sebelumnya, untuk komunikasinya kita pilih TCP/IP. Untuk IP-nya, karena tadi kita telah menggunakan 190 dan di sini ada dua IP yaitu 190 dan 191. Kita gunakan IP di sini yaitu 191. Dan IP MQTT-nya sama, yaitu kita menggunakan IP yang pada Windows tadi yaitu 192, 168, 43, 186. Nah, untuk topiknya tadi telah kita buat yaitu topiknya reader A, dan untuk membedakannya itu kita buat di sini menjadi reader B. Nah, setelah itu kita open netport pada di sini. Nah, pada reader informasi, ini adalah informasi yang dapat digunakan oleh reader tersebut. Reader tersebut dapat membaca tag dengan tipe ISO 18006B dan EPCC 1G2. Dan untuk set reader parameternya kita dapat membuatnya secara default seperti ini, tidak perlu ada lagi yang diubah. Dan untuk work mode parameternya kita juga tidak ada kita rubah, tapi untuk set work modenya, pada work mode dari unsure mode kita ubah menjadi active mode agar dapat kita baca single tag ini. Di sini single tag ini adalah untuk memberikan waktu agar bisa ketika ada satu reader yang sama agar tidak dapat dibaca secara langsung. Contohnya begini, ada reader 1 dan reader tag, ada tag ID dengan ID 1. Jadi ketika ID 1 ini melewati reader A dan dia berhenti di reader A, atau dia melewati reader A dan ingin kembali lagi ke melewati reader A tersebut, maka dibutuhkan waktu 10 detik untuk melakukannya. Ketika dia melewati reader A dan dia kembali sebelum waktu 10 detik, maka ID tersebut tidak akan dapat terbaca. Nah, itulah kegunaan dari single tag ini. Dan di sini kita ubah dia menjadi TID karena EPC di sini itu gunanya untuk write dan read dari si tag card tersebut. Nah, TID di sini hanya untuk membaca dari tag card tersebut. Dan di sini kita pilih dia EPCC 132G2 karena tipe dari kartu yang kami punya yaitu EPCC 1G2. Nah, untuk tipe dari pembacaan dari jaringannya itu RS232 atau RS485 output. Nah, sini kita juga dapat memilih aktif suara dari readernya atau tidak. Setelah itu kita pilih set. Nah, begitu juga yang kita lakukan pada aplikasi yang kedua. Kita open netport, kita biarkan defaultnya, kita biarkan juga di sini menjadi default. Kita work modenya kita ubah menjadi active mode. Kita ubah single tag filtering time-nya menjadi 10 second dan TID di sini. Dan untuk set work modenya kita ubah menjadi RS232. Setelah itu kita set. Baik. Setelah kita set kedua ini, kita pilih get. Baik, kita pilih get. Oke. Dan kita sekarang pergi ke MQTT. Untuk MQTT tersebut agar dapat dibaca, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python agar MQTT-nya dapat dibaca. Jangan lupa MQTT brokernya di sini. Untuk MQTT brokernya kita gunakan IP yang sama oleh aplikasi tadi, yaitu 192.168.43.186. Untuk portnya kita gunakan 1883 karena ini adalah port default dari MQTT broker tersebut. Jadi setelah kita pastikan IP-nya sama, kita jalankan. Baik, sudah kita jalankan.
Nah, untuk melihat apakah sebelumnya jangan lupa untuk menjalankan SMPP-nya sebagai web service-nya. Sini kami menggunakan web service Apache, dan untuk database-nya kami menggunakan MySQL. Oke, setelah itu untuk memastikannya kita bisa menggunakan, untuk memastikan database-nya kita menggunakan SQL Yo. Apakah data tersebut sudah masuk atau belum? Baik, di sini baik. Untuk aplikasinya, untuk webnya kita menggunakan Chrome STA. Baik, bisa kita lihat di sini ada tampilan dari webnya. Untuk database-nya kami berikan nama IoT, dan di sini ada beberapa tabel, yaitu data mahasiswa, reader A, reader B, dan result. Dimana dari data mahasiswa ini yaitu semua keperluan dari mahasiswa tersebut, yaitu ada NIM, ada nama, ada asrama, baru ada image-nya, baru ada tag ID yang digunakan oleh mahasiswa tersebut. Dan sebelumnya tag ID tersebut harus kita daftarkan ke dalam database ini agar dapat mengenali siapa yang mempunyai dari tag ID tersebut. Dan reader A di sini ini adalah database tabel yang digunakan untuk membaca dari perangkat kita reader A. Jadi ketika perangkat reader A tersebut telah membaca sebuah kartu tag, nah pada program Python ini ia akan langsung memasukkannya ke dalam tabel reader A. Bisa kita lihat dari sini, dia akan langsung mengarahkan ke dalam store database data DB. Nah, di sini ketika dia reader A yang dikirimkan oleh aplikasi sebelumnya, dari aplikasi ini, ketika reader A, topik reader A telah mendapatkan sebuah kartu tag, maka dibaca oleh si MQTT pada aplikasi Python ini, dan ia akan langsung mengirimkan datanya ke dalam reader A, ke dalam tabel reader A dengan tag ID, dengan time A, dengan time yang diberikan oleh aplikasi ini. Jadi aplikasi inilah yang memberikan waktunya, bukan pada database ini yang memberikan waktu dari si tag tadi dikirim, kartu tag ID tadi dikirim. Begitu juga dengan reader B. Di sini reader B sama juga fungsinya tabelnya dengan reader A. Dan untuk result di sini, inilah adalah hasil dari data dari reader A dan reader B. Dan di sini dapat ID reader A yang diambil dari ID di dalam reader A ini, dan ID reader B, ID juga yang diambil dari ID di tabel reader B ini, dan ada juga tag ID-nya yang bisa diambil dari antara kedua tersebut, dari reader A atau reader B. Dan setelah itu di sini ada time A yang diambil dari reader A, dan time B yang diambil dari time B. Dan lognya itu adalah hasil dari apakah dia lebih besar dari time A ataukah lebih kecil dari time A, antara time A dengan time B. Apabila time A lebih besar dari time B, maka hasilnya akan keluar. Apabila time A lebih kecil dari time B, maka hasilnya akan masuk. Dan lokasinya kami di sini lokasi untuk readernya itu ada di pos apam nantinya. Baik, selanjutnya setelah database, sekarang kita close ini StoreDB ini. Nah, sekarang
kita dapat membuktikan pengolahan data dari reader tersebut. Sekarang kita coba untuk memasukkan data di reader B. Di sini bisa kita lihat kartunya. Kita akan coba untuk melakukan tab terhadap reader B. Di sini ada reader B di belakang saya. Oke. Oke, sudah dibaca oleh MQTT brokernya. Sudah dibaca oleh MQTT broker. Pada MQTT broker ini waktunya itu terakhir itu pada reader B itu 15.40.02. Untuk reader B dengan ID 72AB pada reader B, kita lihat sini 15.607, dan ketika kita refresh 15.607, ketika refresh waktunya akan menjadi 15.40.02, itu pada reader pada tag ID 72AB. Oke. Dan di sini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan pada websitenya. Apabila hanya ada satu tag ID yang dibaca oleh satu reader saja. Jadi ketika ada dua reader sajalah, reader tersebut dapat hanya kepada dua reader sajalah data result ini dapat dihasilkan. Nah, mari kita coba lagi. Ketika tag yang sama ini melakukan tab terhadap reader tersebut. Oke, sudah dibaca oleh readernya. Di sini bisa kita lihat dia telah baca. Sudah dibaca oleh readernya. Di sini bisa kita lihat dia telah baca. Setelah itu waktu yang tadi yang 72AB terakhir 15.402. Oke, sekarang menjadi 4125 dengan tag ID 72AB. Baik, kita refresh. Nah, di sini hanya waktunya saja yang berubah, dan untuk tag ID-nya juga tetap, dan ID-nya juga berubah. Jadi bisa kita lihat juga di sini tidak ada perubahan. Oke, setelah itu kita coba tag yang sama tadi, kita coba untuk tab ke reader A. Oke, kita pergi ke reader A. Oke, sudah dibaca oleh reader A. Bisa kita lihat reader A sudah dibaca, dan di sini sudah ada perubahan, dimana ketika reader B belum dibaca dan kedua adalah reader A, maka hasilnya akan masuk. Dan bisa kita lihat dari database-nya, database result. Baik, di sini adalah data baru pada 72AB, tag ID 72AB dengan time 4125 dan time B-nya 4125 dan time A-nya yaitu 4217. Oke, di sini time A tadi 4217 yang terakhir untuk time A-nya. Untuk reader A. Nah, sekarang mari kita coba uji ketika dia tetap dari reader A dan ke reader A lagi. Baik, di sini terakhir dari reader A, dia telah dari reader A dan dia kembali lagi ke reader A. Coba tag lagi ke reader A. Oke, sudah dibaca oleh reader A-nya. Nah, sudah dibaca oleh reader A-nya. Sini sudah dibaca oleh reader A-nya lagi. Baik, di sini ada kesalahan karena range dari reader tersebut yang terlalu tinggi dan ruangan ini yang cukup kecil, sehingga saya tidak ada memiliki ruang untuk melakukan tes tersebut dengan jarak yang lumayan jauh. Reader B tersebut dapat membaca tag yang tadi. Baik, kita coba ulang lagi ke reader A. Oke,
sudah dibaca oleh reader A. Sini sudah dibaca oleh reader A. Dan kita tunggu 10 detik agar dapat dibaca lagi. Oke, kita coba. Oke, sudah. Sini udah ada reader A juga. Dan bisa kita lihat tidak ada perubahan pada webnya. Dan untuk tabel di reader A sama seperti yang pada reader B, hanya pada waktunya sajalah yang berubah. Dan sekarang kita akan mencoba memasukkan kartu ini apakah bisa di dalam sebuah kantong celana atau kantong baju. Baik, saya akan memasukkan kartunya ke dalam kantong celana dan kita mencoba melewati reader B terlebih dahulu. Oke, sudah dibaca oleh reader B dan ke reader A. Oke, sudah dibaca. Baik, kita lihat pada database, pada entity-nya reader tersebut dapat dibaca, tag tersebut dapat dibaca oleh reader. Sini ada perubahan data pada webnya. Dan selanjutnya saya akan mencoba untuk menghalangi kartu ini menggunakan perangkat elektronik atau perangkat metal juga bisa. Apabila dibaca oleh reader tersebut bisa atau tidak. Baik, kita akan coba untuk menghalanginya. Baik, kita dekatkan lagi. Bisa kita lihat reader tersebut tidak dapat membaca tag apabila tertutup oleh bahan metal atau elektronik seperti handphone ini. Selanjutnya kita akan coba untuk membaca 3 sekaligus tag ID ini dengan cara melakukannya rapat seperti ini. Baik, seperti ini bisa kita lihat, dan kita lihat database-nya yang terakhir dan datanya, tabel pada tabelnya dari A dan pada websitenya. Kita coba untuk melewatinya. Sudah dibaca oleh readernya, dan untuk reader ini sudah dibaca. Di sini bisa kita lihat hanya ada perubahan satu saja pada websitenya, dan begitu juga pada entity brokernya, entity-nya. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan dua kartu ini ke dalam kantong celana agar dapat istilahnya memisah kartu ini seperti ini. Jadi saya akan masukkan kartu ini ke dalam kantong sebelah sini, dan yang sebelah ini di sebelahnya. Saya akan mencoba melewati reader tersebut. Baik, kita lihat hanya ada dua perubahan data, dan dua kartu tersebut dibaca oleh reader tersebut. Dan sini bisa kita lihat tag ID-nya hanya berubah, itu tag ID 72AB 32772AB, karena dia dapat membaca ID tersebut 10 detik sebelum dia dibaca dengan tag ID yang lain.
Untuk desain hardware-nya kita dapat lihat di sini kami menggunakan HP RFID reader sebanyak 2 buah dan 1 buah laptop untuk tempat pengolahan data dengan aplikasi, dan kami menggunakan 1 buah mikrotik, di mana fungsi dari mikrotik ini untuk memberikan IP kepada reader dan laptop agar dapat saling berkomunikasi. Dan pada saat ini memang kami untuk IP yang digunakan masih menggunakan IP statik. Selanjutnya seperti inilah topologi dari hardware-nya, di mana reader A terhubung ke mikrotik menggunakan kabelan, dan begitu juga pada reader B. Dan untuk laptop, agar dapat mengambil data dari reader tersebut, maka laptop juga menggunakan kabelan. Dan sebagai selanjutnya ada juga database di dalam laptop. Database ini berfungsi untuk menyimpan data dari reader yang membaca tag ID. Di sini ada contoh sebuah tag ID, atau kita bisa sebut dengan kartu. Kartu ini melewati reader A, dan ID yang dimiliki di dalam kartu ini dibaca oleh reader tersebut. Dan ID ini disalurkan ke laptop menggunakan kabelan yang dimana dapat dibaca oleh laptop dan dikenali. Mengapa dapat membaca dari reader A ini? Karena IP-nya sudah di-set di dalam laptop untuk mengambil data dari IP tersebut. Setelah masuk ke laptop, data tersebut diolah dan dimasukkan ke dalam database. Dan setelah itu kartu tersebut melewati reader B, dan ketika ia melewati reader B, maka akan menjadi hal yang sama dengan reader A sebelumnya, yaitu reader B akan membaca tag ID dan tag ID mengirimkan datanya, dan reader B mengirim data tersebut menggunakan kabelan, dan dari kabelan ID-nya dikirim ke laptop menggunakan kabelan juga. Dan sebelumnya juga pada laptop IP dari reader B ini sudah dikenali, sehingga laptop dapat mencari tag ID yang berasal dari reader B ini, dan pada laptop tag ID ini dimasukkan ke dalam database. Di sini bisa terlihat ini adalah software arsitekturnya. Pada bagian ini adalah application reader yang berbasis bahasa C#, di mana aplikasi ini telah kami kembangkan sehingga dapat menggunakan MQTT. Di sini kami menggunakan MQTT client M2MQTT. Pada bagian software ini, topik MQTT yang digunakan ialah reader A dan reader B, dan data tersebut dipublish ke MQTT broker, di mana MQTT broker ini berfungsi untuk menangani publish dan subscribe data. Untuk kali ini kami menggunakan Mosquito sebagai MQTT broker, dan untuk subscribe-nya kami menggunakan PAHO sebagai klien yang menerima data dari publisher klien. Pada klien PAHO meminta topik dengan reader,
strip reader garis miring pagar, di mana tanda pagar yang dimaksud adalah semua topik dengan reader garis miring apa saja yang ada di belakangnya. Contohnya apabila ada topik lagi nanti selain reader garis miring A atau reader garis miring B, seperti ada reader garis miring C, maka PAHO ini akan tetap membaca. Tapi apabila dia tidak reader atau bisa dituliskan contohnya sensor garis miring A, maka dia tidak akan membaca dari data tersebut karena topik tersebut tidak ada dikirimkan dari publisher manapun. Baik, selanjutnya dan dapat kita lihat ketika setelah entity klien PAHO ini telah mengetahui topik apa yang dikirimkan, contohnya ini reader A, dan setelah PAHO MQTT ini telah mengetahui topiknya reader A, apabila dia topik reader A, ketika iya maka datanya akan dimasukkan ke dalam reader A dengan tag ID yang dikirimkan dari aplikasi tadi dan time ya yang dikirimkan oleh aplikasi tadi, dan selanjutnya apabila tidak maka dimasukkan ke dalam reader B dengan tag ID dengan time yang diberikan oleh aplikasi dari reader tadi, dan selesai. Semua yang termasuk dalam ini akan diinsert ke dalam MySQL. Sini kami menggunakan MySQL. Selanjutnya data dari reader A dan reader B tadi akan diambil oleh PHP, dan apabila waktu dibandingkan waktu A lebih besar daripada waktu B, diambil kedua reader tersebut, maka hasilnya akan masuk. Dan apabila tab A lebih kecil daripada tab B, ya termasuk dalam tidak, maka hasilnya akan keluar, dan data yang termasuk dalam ini akan dimasukkan ke dalam SQL. Setelah itu data yang dimasukkan di dalam SQL ini akan dimasukkan ke dalam tabel result. Nah, di dalam tabel result ini nanti dalam tabel result inilah di dalam web base ini dilihat dari data dari result ini, maka bisa kita lihat di webnya nanti apakah mahasiswa itu masuk atau keluar. Baik, terima kasih atas perhatiannya telah menonton video dari kami. Ucapkan terima kasih.